Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita akan belajar bagian terakhir, berani mengampuni. Matius 5 ayat 44 katakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh saudara, ayat ini betapa luar biasanya. Saya belum pernah membaca buku, melihat buku ada seorang tokoh apapun juga saudaraku yang berani berkata dan sudah berkata seperti ini. Tapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan Yesus berikan contoh ini. Saudaraku, di depan saya sudah menyampaikan 3 sesi, 3 episode kepada saudara tentang berani mengampuni. Ayat ini yang tadi kita baca adalah satu ayat yang sangat tidak mudah. Memang saudaraku, ada 2 pengajaran dan perintah Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Apa itu saudara? 2. Yang pertama, mengasihi, love, cinta. Yang kedua, mengampuni. 2 ini saudaraku gampang kita ucapkan, tapi sulit kita lakukan dan sulit kita praktekkan. Sekali lagi saudaraku, kita renungkan baik-baik akan hal ini. Di dalam penderitaan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, yang amat sangat-sangat luar biasa. Tak kira dia diolok-olok, dicaci maki, diludahi, dicambuk, dipukuli, dipaku dan seterusnya. Ingat saudara, saya ingatkan kita lagi akan kata-kata itu. Dia masih mengasihi saudara dan saya dan mendoakan saudara dan saya. Mengapa saudaraku? Karena pola pikir hati Tuhan Yesus seluruhnya hanya berorientasi kepada Allah Bapa yang di surga. Dia ingat dan dia tahu apa tujuan dia datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan manusia. Dia tahu persis dia datang ke dalam dunia harus mengalami penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib. Dia tahu dia harus menerima cawan yang pahit ini. Oleh sebab itu kalau dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Tuhan, cawan ini terlalu pahit bagiku. Tapi kalau boleh Tuhan, ambillah. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku siap menerima. Karena cawan ini pahit banget. Dia berdoa dengan keringatan kayak darah bercucuran. Tidak ada murid-muridnya mendampingi dia, mendukung dia. Semua muridnya pada tidur. Dia berdoa sendirian pada pagi hari, subuh, dini hari. Dia minta kekuatan dari Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu kasih itu ada pengampunan. Oleh itu dia tahu persis kasih itu ada pengampunan. Kasih itu adalah anugerah, kasih karunia. Dan kasih itu ada keselamatan atau memberi keselamatan. Saya ulangi, kasih Yesus itu kasih agape, ada pengampunan. Dan pengampunan itu adalah kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Untuk itu kalau kita menghadapi orang yang membenci kita, dia memusuhi kita dan seterusnya, mari kita hadapi dengan senyum. Tidak banyak omong. Mendoakan dalam hatinya. Saya lakukan itu saudaraku. Saya lakukan itu. Oh saudaraku, kita senang, sukacita. Termasuk keluarga saudara. Saya ulangi lagi hal ini. Istrimu, saudara, suamimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, kakekmu, nenekmu, familimu, dan seterusnya teman-temanmu. Lakukanlah saudara. Sehingga ada rekonsiliasi, ada kedamaian, perdamaian, pemulihan
dalam seluruh hidup rumah tangga kita. Betapa indahnya. Saya akan akhiri saudaraku dengan beberapa kata bijak untuk menolong saudara, untuk menutup 4 sesi tentang berani mengampuni. Hidup bukan untuk membalas orang yang melukai hati kita. Tapi belajarlah diri orang lain yang pernah melukai hati kita. Saya ulangi. Hidup bukan untuk membalas orang yang melukai hati kita. Tapi belajar dari orang yang pernah melukai hati kita. Belajar dari mereka. Kenapa dia demikian? Ambil maknanya, ambil hikmahnya. Betapa indahnya, saudara. Jalan keluar dari kebencian, jalan keluar dari kedendaman adalah pengampunan. Karena mengampuni jauh lebih indah, lebih bahagia daripada dendam dan kebencian. Kalau dalam pengampunan ada ketenangan, karena dalam pengampunan ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan saluran berkat, bahkan anugerah keselamatan ada pada saudara. Untuk itu saudaraku, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Pola pikir kita, hati kita, seantero seluruh hidup kita. Mari kita hanya fokuskan hanya kepada Kristus. Orientasi kita hanya kepada Kristus dan kebenarannya. Maka disitulah kita dimampukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita dimampukan hidup bisa mengampuni orang lain, siapapun dia. Kita bisa mengampuni. Kapanpun, apapun, kita bisa mengampuni dia. Tidak ada persyaratan, tidak tawar-menawar. Tuhan tolong saudara. 4 episode tentang berani mengampuni saya sudah sampaikan. Doa saya, saudara lakukan, saya lakukan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Kita akan lanjut saudaraku, topik yang berbeda. Yaitu tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.